Ya, teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di mata kuliah Psikologi Indigenes kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan ke-11 ya, kalau tidak salah. Dan di pertemuan 11 ini itu kita akan membahas mengenai pencenderaan kepercayaan pada persahabatan remaja, khususnya dalam konteks di Indonesia ini gitu ya. Nah, kita langsung menuju ke slide kedua. Nah, kita masuk ke pengantar terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa poin yang teman-teman semua di sini perlu untuk mengingat kembali gitu ya, agar lebih paham untuk memahami materi pada pertemuan kali ini gitu. Nah, yang pertama itu apa itu persahabatan gitu kan. Nah, karena kita di awal judul ini itu kan pencenderaan kepercayaan pada persahabatan gitu ya. Otomatis dalam pembahasan kali ini tidak akan terpisahkan yang namanya persahabatan seperti itu. Nah, pastikan di sini teman-teman semua tuh memiliki sahabat gitu ya. Dan sebenarnya sahabat dan teman itu bisa dibedakan gitu ya. Dalam artian kalau sahabat itu memang lebih lekat gitu ya hubungannya dibandingkan dengan teman gitu ya. Nah, terus bagaimana persahabatan itu dapat terbentuk dengan kita gitu kan ya. Nah, di lingkungan seperti apa sih kita itu bisa mendapatkan sahabat, kemudian berapa lama kita itu bisa mendapatkan sahabat gitu kan ya. Nah, atau jangan-jangan teman-teman nih merasa nggak punya sahabat gitu kan ya. Nah, itu kan balik lagi teman-teman sendiri yang merasakan ya, seperti itu. Dan memang setiap orang itu tidak sama gitu ya. Bagaimana cara dia beradaptasi, kemudian sehingga dari adaptasi itu, dari lingkungan itu tuh membentuk satu kesatuan pertemanan akhirnya itu menjadikan mereka sebagai sahabat seperti itu. Dan yang kemudian yang kedua adalah setiap orang tuh berbeda gitu ya, rentang waktu dalam membentuk persahabatan gitu ya. Ada yang memang dalam waktu kurun 1 minggu itu bisa menjadi sahabat, ada yang seperti itu. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan juga ada. Dan bahkan mungkin setelah beberapa tahun berteman baru ada yang baru menjadi sahabat. Nah, gitu kan. Jadi artinya di kondisi dan waktu setiap orang tuh bisa berbeda-beda gitu ya dalam membentuk persahabatan. Nah, kemudian apa saja faktor yang dapat mempengaruhi persahabatan ini gitu kan ya. Nah, kira-kira kalau misalkan teman-teman renungkan gitu ya, bagi yang merasa punya sahabat gitu ya. Nah, kira-kira kenapa sih apa aja yang membuat teman-teman itu tuh kok bisa merasa bersahabat dengan dia kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah apa saja respon terhadap pencederaan kepercayaan gitu ya. Nah, karena yang namanya persahabatan di dalam persahabatan itu ada yang dinamakan kepercayaan. Nah, jika kita tuh pernah dikecewakan oleh sahabat kita, otomatis kepercayaan kita itu akan dicederai gitu ya. Dan itu akan apa namanya? Berpengaruh ke kualitas persahabatan teman-teman gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, ada 4 hal yang memang perlu teman-teman itu renungkan dan pahami kembali gitu ya, seperti itu. Karena eh, di materi ini tuh memang sebenarnya tuh benar-benar aplikatif gitu ya. Jadi boleh jadi teman-teman di sini tuh pernah merasakan gitu ya. Misalkan kepercayaannya tuh diciderai, akhirnya tuh kita nggak pernah percaya lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di materi kali ini tuh memang cukup aplikatif seperti itu. Nah, kemudian kita masih di pengantar. Nah, kita tahu dulu nih apa itu yang dinamakan persahabatan. Nah, persahabatan adalah, ini menurut Santrok tahun 2002 ya. Nah, persahabatan adalah bentuk hubungan antar individu yang mencakup kesenangan, penerimaan, kepercayaan, penghargaan, kemudian bantuan mutualisme,
saling percaya dan pengertian gitu ya. Nah, memang kita nggak bisa pungkiri gitu ya kalau misalkan kita bersahabat dengan seseorang. Nah, seenggaknya tuh beberapa di antara elemen ini gitu ya mesti ada gitu ya. Kayak misalkan penerimaan, penghargaan. Nah, kalau misalkan di persahabatan teman-teman tuh nggak ada satupun gitu ya yang masuk di elemen-elemen ini gitu ya. Nah, coba direnungkan kembali apakah dia itu adalah sahabat kalian. Nah, seperti itu. Kemudian kepercayaan sebagai salah satu dasar yang dapat mempengaruhi persahabatan. Nah, ini balik lagi ya, karena di dalam persahabatan itu ada yang namanya kepercayaan gitu ya. Istilahnya tuh kalau bahasa kekiniannya tuh punya amanah gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian itu apa namanya mempunyai seorang sahabat ya harus bisa menjaga kepercayaan itu gitu. Terus kemudian hal yang dapat membentuk persahabatan dalam persahabatan di Indonesia itu adalah kepercayaan, penerimaan, dan saling menghargai. Nah, ini ada sebuah penelitian atau riset ya yang dilakukan oleh Sulistyo tahun 2011. Jadi kalau di budaya kita di Indonesia itu, persahabatan itu dibentuk oleh tiga ini gitu ya. Ada kepercayaan, penerimaan, dan penghargaan atau saling menghargai. Nah, coba cek apakah teman-teman itu dengan sahabat kalian itu apakah ada tiga elemen ini gitu ya. Nah, teman-teman bisa bisa cek gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke slide keempat, yaitu kepercayaan persahabatan. Nah, individu itu memiliki harapan bahwa sahabat dapat memiliki sifat yang seperti setia, melindungi diri, dan tidak mengkhianati gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya kita tuh idealnya gitu ya, jangan berharap ke manusia, karena kan di poin ini ada term harapan gitu ya. Artinya kan kita tuh berharap ke orang lain gitu ya, even itu sahabat kita gitu kan ya. Nah, tetapi pada faktanya di Indonesia itu eh, kita itu punya kecenderungan ke sahabat kita itu punya istilahnya tuh berharap ke dia gitu ya, kayak misalkan punya sifat setia, melindungi diri dan tidak mengkhianati ini gitu ya. Nah, di budaya kita memang seperti itu. Nah, oleh karena itu, dalam relasi persahabatan itu melibatkan pemahaman mengenai kebutuhan untuk bersahabat, melakukan tindakan yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari tindakan yang membahayakan sahabat kita gitu ya. Nah, artinya kan di sini tuh ada term kebutuhan gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu tarik ulur gitu ya, tarik ulur apa namanya ke teorinya humanistik gitu ya di Abraham Maslow itu kan setiap manusia itu kan dalam hierarki needs-nya gitu ya. Setiap manusia itu kan mempunyai kebutuhan yang namanya kebutuhan afeksi gitu ya. Nah, artinya di sini tuh memang ada istilahnya tuh keterkaitan dengan teorinya Maslow itu gitu ya. Jadi memang kita tuh dalam bersahabat itu memang punya kebutuhan tersendiri kita sebagai manusia yang normal gitu ya. Karena kita juga hidup di dunia ini kan nggak bisa sendiri gitu ya. Mesti membutuhkan orang lain. Gitu. Nah, hal ini yang menjadi dasar dari proses membangun kepercayaan pada hubungan interpersonal gitu ya. Nah, ketika teman-teman itu sudah melakukan adaptasi dan juga menempuh waktu tertentu sehingga teman-teman itu semakin akrab, semakin terbuka dengan teman apa namanya teman kalian dan juga outputnya adalah menjadi sahabat. Nah, hal ini yang menjadi proses membangun kepercayaan. Jadi trustnya teman-teman ke orang lain itu bisa terbentuk dari berlatih membangun persahabatan seperti itu. Kemudian, tetapi gitu ya, tetapi kondisi ini tuh akan dihadapkan pada resiko pencederaan kepercayaan. Nah, kenapa kira-kira bisa kayak gini gitu kan? Karena eh, semakin teman-teman itu menjalani persahabatan, maka di situ punya resiko gitu ya. Punya resiko dikecewakan gitu ya. Jadi nggak mungkin ketika teman-teman itu bersahabat nggak pernah dikecewakan oleh sahabat kalian.
pasti ada satu hal walaupun hal kecil itu pernah dikecewakan gitu. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi ketika teman-teman itu menjalani persahabatan, otomatis di situ punya resiko seperti itu. Nah, kemudian di slide berikutnya adalah pencederaan kepercayaan. Nah, di sini bentuk-bentuk pencederaan kepercayaan adalah pelanggaran kontrak gitu ya. Dalam artian term kontrak ini tuh kayak pasti kan kalau kalian punya sahabat tuh kan tahu apa yang dia suka, apa yang tidak suka gitu kan. Nah, ketika misalkan sahabat kalian itu melakukan apa hal eee, hal-hal yang kalian tidak suka, nah itu dalam teorinya bis dan trip ini, itu disebutnya dengan pelanggaran kontrak tanda kutip gitu ya. Kemudian ingkar janji, kebohongan, pencurian ide, terus kemudian tuduhan yang tidak benar dan pembocoran rahasia, seperti itu. Kemudian pencederaan kepercayaan akan menyebabkan pengikisan kepercayaan dalam relasi gitu ya. Nah, ketika kepercayaan teman-teman itu dicederai, itu punya potensi jadi teman-teman tuh sulit untuk membangun kepercayaan kembali ke orang lain gitu ya. Nah, itu adalah sebuah konsekuensi gitu ya. Tetapi apakah semua orang itu ketika dicederai kepercayaannya akan menyebabkan sulit membangun kepercayaan kembali? Itu belum tentu gitu ya. Karena kan setiap orang beda-beda gitu ya. Ada yang memang responnya itu ya biasa saja. Saya dikecewakan tidak apa-apa misalkan gitu. Tapi ada yang kenapa-kenapa. Nah, itu kan artinya kita itu kan mesti memahami karakter sahabat kita gitu ya. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Nah, kemudian dampak terburuk dari pencederaan kepercayaan adalah pada hubungan interpersonal dan ancaman terhadap integritas struktur relasi gitu ya. Nah, di sini juga ada kata ancaman dan term integritas gitu ya. Nah, kalau kita berbicara integritas kan ada yang namanya jujur, disiplin, tanggung jawab gitu ya. Nah, itu tuh akan berpengaruh ke ketika teman-teman tuh menjalankan relasi dengan orang lain seperti itu. Nah, di sini juga terdapat saya mengambil riset dari Indonesia gitu ya, konteks Indonesia. Nah, alasan akrab dengan sahabat tuh apa aja sih? Dan ini tuh kebagi menjadi 3 gitu ya. Ada relasi, ada kualitas personal, dan waktu gitu ya. Nah, misalkan nih, kalau misalkan kita melihat dari relasi gitu ya, kebersamaan. Jadi, eh, ketika teman-teman itu intensitas kebersamaannya itu cukup banyak, nah, itu memungkinkan teman kalian itu akan menjadi sahabat naik level ibaratnya gitu. Terus kemudian kedekatannya, terus kemudian kecocokannya. Nah, ini yang salah satu pertimbangan penting gitu ya. Jadi kalian itu dengan teman kalian tuh cocok nggak sih obrolannya kan gitu kan? Dari mulai cara lifestyle-nya, kebiasaannya, cara berbicaranya, terus apa namanya? Topik-topik bahasan bicaranya itu apakah nyambung apa enggak? Itu akan menjadi menentukan kalian itu akan menjadi teman bahkan lebih menjadi sahabat atau tidak, seperti itu. Terus kemudian, nah di sini juga terdapat kualitas personalnya gitu ya. Dan di sini tuh mengambil sudut pandang dari diri pelaku, maksudnya diri pelaku itu diri yang mencederai kepercayaannya gitu ya. Dan diri korban. Nah, korban itu adalah yang dicederai kepercayaannya gitu. Nah, ketika diri pelakunya ini kualitas personalnya itu baik, maka dia akan berpotensi kecil untuk melakukan pencederaan kepercayaan. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan kualitas personal si diri pelakunya itu jelek, nah otomatis potensi untuk melakukan pencederaan kepercayaan itu semakin tinggi gitu. Terus kemudian nih, kualitas personal dari diri korban nih. Kalau misalkan diri korbannya ini kualitasnya itu baik, nah maka respon pencederaan kepercayaan itu tidak akan berlebihan gitu.
Tetapi kalau misalkan diri korbannya ini memang ada problem, di situ ada potensi yang menyebabkan hal-hal negatif ke diri korban seperti itu. Terus kemudian dari segi waktu ya. Nah, dari segi waktu ini berbeda-beda tentunya tiap orang ya dalam menjalin keakraban dengan sahabat gitu ya. Yang udah saya singgung tadi gitu ya. Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu, bisa 3 bulan, bisa bahkan bisa bertahun-tahun seperti itu. Nah, kemudian di sini terdapat bentuk-bentuk pencederaan kepercayaan gitu ya. Di sini tuh terbagi menjadi 7 bagian gitu ya. Nah, yang pertama adalah pengungkapan rahasia. Nah, ini nih, kalau bahasa sederhananya tuh kalau misalkan teman-teman cerita itu gampang banget ngember gitu ya. Nah, hati-hati makanya kalau kalian itu dikasih amanah ketika ada orang lain cerita ke kalian, sebisa mungkin kalian itu harus jaga amanah itu gitu ya. Jadi jangan ngember gitu kan. Terus pengingkaran janji. Nah, ini juga nih, jangan suka ingkar janji ya. Kalau sama sahabat itu akan mencederakan kepercayaannya kayak gitu. Terus kemudian kebohongan. Nah, ini juga kebohongan sama gitu ya. Nah, bedanya apa sih pengingkaran janji dan kebohongan? Nah, kalau kebohongan itu misalkan gitu ya, eh pas lagi ujian soalnya pilihan ganda gitu kan. Nah, kalian itu tuh niat ingin saling mencontek gitu kan. Tetapi misalkan si A itu meminta jawaban ke si B. Nah, si B itu ngasih jawaban C gitu kan. Padahal sebenarnya tuh jawabannya bukan C tapi B. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil dari kebohongan seperti itu. Terus kemudian serangan verbal. Nah, ini juga hati-hati ya. Karena kita nggak tahu kalau orang terdekat kita tuh sebenarnya sakit hati nggak sih sama kita kan gitu. Nah, ini tuh ada kebagi dua, ada menyakiti dengan ucapan dan menyebarkan berita negatif gitu ya, atau menyebarkan hoax lah ibaratnya gitu. Terus yang kelima adalah komunikasi. Nah, ini juga komunikasi juga harus diperhatikan gitu ya. Nah, ini kebagi jadi 4. Terdapat komunikasi yang buruk, salah paham. Nah, ini juga yang paling sering itu salah paham ya biasanya. Terus tidak ketidakterbukaan dan tidak selalu ada. Nah, itu hal-hal semacam itu yang dapat menyebabkan pencederaan kepercayaan. Terus kemudian yang keenam, kepentingan. Nah, itu memilih orang lain. Jadi memilih orang lain itu kayak kita tuh seolah-olah kayak mau pindah circle lah ibaratnya gitu. Kita ada di circle A, tapi kita tuh pindah ke circle B misalkan gitu. Terus kemudian merebut lawan jenis. Nah, yang ketujuh adalah kualitas personal pelaku ya. Nah, ini banyak ya kualitas personal pelaku nih. Tidak menjaga amanah. Nah, ini ya nggak dapat dipercaya gitu ya. Terus kemudian egois, maunya menang sendiri. Terus nggak bisa menghargai, malah sebaliknya dia dia terus yang ingin dihargai. Terus apa namanya sama ini tidak dapat dipercaya, kemudian tidak menuruti gitu ya. Jadi maksudnya nggak menuruti itu tuh kayak dia nggak pernah ingin mengerti apa mau dari sahabatnya gitu loh, baratnya gitu. Terus ngebantunya nggak ikhlas. Nah, kalau misalkan mau nolong tuh nggak ikhlas setengah-setengah gitu. Nah, ketika kita tuh sudah merasa diciderai, itu akan muncul beberapa emosi yang akan muncul gitu ya. Ini potensi gitu ya, tapi nggak selalu muncul. Nah, ini kayak misalkan kecewa, kesal, sakit hati, sedih, marah, kaget. Nah, hal-hal semacam itu kalau misalkan terjadi itu masih wajar karena kan kita manusia ya. Jadi kalau misalkan dikecewakan, itu mesti ada perasaan seperti ini. Nah, kemudian pertimbangan kekuatan pencederaan nih. Nah, bentuk pencederaannya itu bisa kebagi 3. Itu sangat menyakitkan atau ya sepele biasa aja, nggak dianggap itu benar-benar hal yang buruk misalkan. Atau misalkan tidak disangka. Jadi si A itu tuh nggak nyangka, oh ternyata
saya ini nggak nyangka kalau sahabat saya ini akan melakukan ini, misalkan gitu. Terus kemudian sifat korban. Nah, sifat korbannya ini ada beberapa respon gitu ya. Nah, ada yang memaklumi. Nah, ini masih cukup banyak kita temui gitu ya. Terus memaafkan. Nah, kalau memaafkan ini tuh memang agak susah gitu ya, karena kita dalam memaafkan itu kan nggak semudah dengan hal yang dibayangkan seperti itu. Terus kemudian cuek nih. Cuek itu dalam artian kayak bodoh amat gitu loh. Kayak misalkan kamu mau memperlakukan aku seperti apa, ya saya bodoh amat misalkan gitu. Nah, justru yang paling aman tuh yang cuek sebenarnya ya. Karena kalau orang yang cuek itu kan nggak mudah overthinking gitu ya. Terus kemudian tidak suka dibohongi. Nah, ini juga cukup berpengaruh gitu ya. Terus tidak suka dituduh gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari akibat perilaku itu tuh akan mengakibatkan apa aja sih gitu kan. Nah, itu tuh bisa berakibat buruk, terus tidak mau mempercayai lagi, terus overthinking ya, mengganggu pikiran, terus diabaikan, membuat marah itu jelas. Kalau membuat down itu tuh kayak jadi karena merasa kecewa, akhirnya dia tuh nggak punya motivasi karena terbelenggu dengan sakit hatinya gitu ya. Terus merasa kehilangan juga bisa gitu. Nah, dari sifat pelaku ini juga ada beberapa nih, ada yang tetap bersahabat, baik, terus meminta maaf. Nah, ini juga salah satu hal yang susah gitu ya bagi pelaku untuk meminta maaf seperti itu. Terus tahu akan kesalahannya dan ada juga yang sengaja menghindar seperti itu. Nah, di sini juga terdapat beberapa respon setelah dicederai gitu ya. Yang pertama adalah, nah, dan ini adalah yang memang paling ideal gitu ya, yaitu relasinya membaik. Nah, kalau relasinya membaik itu misalkan nih di sini, jadi kedua belah pihak membahas masalahnya apa supaya bisa mencari solusi terbaiknya itu apa, kayak gitu. Terus kemudian memaafkan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk bersahabat kembali gitu ya. Jadi misalkan udah ada masalah, udah membahas masalahnya dan selesai menemukan solusinya, kemudian ingin bersahabat kembali kayak gitu. Terus mencoba percaya lagi, terus positive thinking gitu ya, dan meminta maaf. Nah, yang kedua ini sebaliknya nih, relasinya memburuk. Nah, itu terdapat beberapa gitu ya. Misalkan ini malah jadi menjaga jarak ya. Jadi keduanya ini saling menjarak gitu kan. Terus kemudian, nah ini yang apa namanya, yang cukup efeknya lumayan lah ya. Jadi nggak mau berhubungan lagi, jadi putus kontak gitu. Nah, itu bisa jadi kurang atau tidak percaya. Terus, nah ini juga nih yang paling ngeri nih, membalas pencitraan. Jadi kayak balas dendam gitu ya. Misalkan dia udah nyakitin aku, ya aku juga pengen nyakitin dia biar sekali ewang misalkan gitu. Nah, yang kemudian yang ketiga ini kayak moderat gitu ya. Jadi ya biasa aja, nggak ada hal yang bikin terlalu berpengaruh seperti itu. Nah, kita sampai pada kesimpulan. Jadi di sini terdapat beberapa poin kesimpulan. Jadi yang pertama adalah fenomena pencederaan kepercayaan itu sering terjadi di kehidupan nyata gitu ya. Itu kita nggak bisa hindari, itu kita pasti ada. Terus kemudian pencederaan memiliki dampak bagi pelaku dan juga korban. Nah, bukan cuma korban ya, tapi pelakunya juga bisa jadi si pelakunya ini terbelenggu dengan rasa bersalah, akhirnya dia stres karena itu gitu ya, bisa jadi kayak gitu. Terus kemudian tidak semua pencederaan kepercayaan itu berakhir dengan buruk gitu ya, karena memang ada beberapa setelah terdapat konflik, bahkan banyak gitu ya, setelah adanya konflik itu akan ini lagi gitu ya, membaik lagi gitu. Kemudian hendaknya kita meminimalisir pencederaan kepercayaan pada teman atau sahabat kita. Jadi jangan sampai lah ya kita itu eh, mencederai kepercayaan sahabat kita seperti itu. Oke teman-teman, cukup sampai di sini untuk materi ke-11 dari psikologi indigenes.
terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.